Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Wassalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabil ahyar wa adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima aghliq wal-hati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-islamu nadhib fatanazzafu la yadkhulul janna illa nazib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap para alimil ulama, para masyaihil kiram, para kiai, para guru, para orang tua, para sesepuh, para kesepuhan, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajjah, bil khusus yang kita hormati dan kita muliakan, Sahibul Bait, Sahibul Maqasid, Bapak Yusef atau Bapak Kuina beserta ibu dan keluarga besarnya. Juga yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Musa, Bapak Ustadz Ahmad Dasuki, Bapak Ustadz Uus Firdaus Sarjana Agama, Bapak Ustadz Didi Sarmin Sarjana Agama, Bapak Ustadz Khair, Bapak Ustadz Imam, Bapak Ustadz Muran Fakhrudin, Bapak Ustadz Abdul Hamid, Bapak Ustadz Agus Setiawan, Bapak Ustadz Mufakir Hamdi. Kemudian yang kita hormati Bapak PLT Desa Lambang Sari Ustadz Sopyan, kemudian Bapak Ketua RW 03 Bapak Muhammad Nasir, dan Bapak Ketua RT 01 dan Bapak Ketua RT 05, serta para guru, para orang tua, tokoh masyarakat yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan, tidak mengurangi rasa ta'jim mahabbah saya kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan, dimudahkan rezekinya, ditambahkan barokah ilmunya, ditambahkan istrinya. Biasa aja keles. Ibu-ibu ada yang mau nggak diterusin, mangap doang. Tapi saya ngeri-ngeri sedap, terturun ceramah dicekek ke nenek-nenek. Ustaz, kalau doa yang itu jangan, apa katanya? Biarin aja Bu, kalau mampu mah bagian, kalau berani sama gagang sapu mah silakan.
Tapi kalau masih takut sama gagang sapu jangan. Jangan sampai kayak motor Cina, gerungannya doang kenceng, larinya orang ada. Udah bapak lu, udah lah dari kapan, dari tadi. Orang ada kekuatannya pengen poligami, najis tralala. Keluarga besar Sahibul Maqasid, Sahibul Ajat, Bapak Usep beserta keluarga, ibu semua, kita doakan semoga berkah. Hajat maksudnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dikhitan, Qiyas Muhammad, dijadikan anak yang saleh, yang manfaat hidupnya taat bakti kepada Allah dan Rasulnya, amin. Manfaat hidupnya dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya sukses di dunia, tapi berkah di alam akhirat. Itu doa kita yang kita panjatkan. Kenapa memang di Sahibul Bait ngadain begini nih, Bu? Sahibul Bait ngadain pengajian, sholawatan, tahlilan, baca Quran, bener? Ya, bukan nggak mampu ngundang artis ibu kota, bener? Bukan nggak mampu ngundang Ayu Ting Ting, bener? Saya yakin Bapak Yusef mampu. Ya, duitnya banyak, masih banyak yang belum diguntingin. Ya. Tapi karena kenapa memang beliau mengadakan acara ini semata-mata mencari keberkahan dan harga yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diundang guru-guru kita hadir, orang-orang tua kita. Masya Allah. Ini wasilahnya berkah. Ya, kepingin punya anak saleh, ingin punya anak saleha, karena menciptakan dan menginginkan anak yang soleh itu bukan seperti ngejak kerupuk, cetak tinggal pergi jadi, bener Bu? Bukan seperti bikin kue bika Ambon. Anak soleh itu melalui proses, bener? Kalau menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, cara mendidik anak soleh itu ada dua. Ini pribadi mohon maaf Bu, naik motor tadi remnya digantelin doang. Saya janji jam 9. Taunya di sono aul baca maulid. Saya biasanya kalau janji nggak pengen telat waktu, pengen tepat waktu. Insya Allah Bang Ustadz Nawawi jam 9 saya nyampe. Saya pikir kalau biasanya haul itu tahlil sama yasin cukup. Akhirnya saya nyedek duluan, saya ngomong duluan, ya mohon maaf ada acara malam ini aja ada 3 Bu acara. Habis maghrib ada selamatan tuh Ustadz gaweannya. Kayak Ustadz melaku Bu, laku Ustadz mah Bu, Ustadz melaku. Terus habis isya undangan ceramah. Terus selesai saya bilang nggak lama langsung ke Kali Jambe. Ntar habis dari Kali Jambe dari Wareng ke Kemang jam 10. Tahu di sana kayak empot-empotan nungguin lagi kali. Ntar pulang jam 10 langsung saya ke bandara. Doain ya Bu ke Kalimantan. Doain besok hari Minggu ke Brunei. Doain ya Bu. Doain Bu. Itu juga kalau ada yang ngundang. Bulan Maulid alhamdulillah ustadz berkah. Alhamdulillah. Kalau maulid tiap malam ustadz kagak masak di rumah.
makanin berkat baik. Bener bocah hadroh laku, tangannya dikapalin dilatih ya. Alhamdulillah, kata Al-Imam Syafi'i, cara mendidik anak ada dua. Ini kaitannya dengan khitan, di mana kata Al-Imam Syafi'i mendidik anak yang pertama tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mendidik anak sebelum lahir. Nih kan kalau belum dilahirin anak, bapak emak-emaknya kerjasama dulu ya Bu. Bener ngapain kerjasamanya? Proses ya. Begitu nikah, hubungannya juga diatur sama agama, diajarin. Sebelum berhubungan suami istri ada proses, dari mulai mandi sunnah, sholat sunnah. Ibu sama bapak kalau begawe malam-malam suami istri mandi dulu enggak? Najis teralala. Habis dari bengkel mana oli mulu, usrak kasruk, megang muka bininya. Habis selesai lah bang, muka gue comong ini. Lah orang habis dari bengkel mandi dulu bebersih, namanya mandi japab. Nabi SAW dengan ibunda Siti Khadijah mandi dulu, sholat dulu, wudhu dulu. Al-wudhu qabla naum indallahi syahid. Wudhu sebelum tidur itu nilainya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tidur wudhu, mau tidur wudhu, boro-boro cici muka gua kagak. Wudhu itu sunnah, dawam wudhu bagian daripada sunnah sehari semalam. Ibu jaga wudhu, insya Allah nggak pakai make up, pakai wudhu, wajahnya bersinar. Kalau kita yakin sama Allah, ini mah orang zono hajatan seharian, orang wudhu, orang sholat, tambelin betu make up, masya Allah, takut sama manusia. Waktu sholat hajatan berhenti, kalau perlu make up lagi. Kenapa? Yang berharga yang mesti kita takutin hanya Allah tibang manusia. Bener, paling kondangan gedenya 200.000. Bener, Allah ngasih nikmat sama kita beribu-ribu nikmat. Tuh, ini akidah. Kalau kita benar-benar ingin selamat dunia dan akhirat, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis wudu ini diajarin dalam Islam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mencetak anak sebelum lahir, caranya diantaranya kerjain sunnah agama, bahkan baca doa, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma rozak tanah, dibaca. Jangan main gegesek baik. Kalau pengen anak soleh, bahkan disunnahkan takbir itu sedang lajar Allahu Akbar. Tangganya dengar, loh ngapa ini? Iya, gitu ajarin. Makanya anaknya jadi soleh. Sekarang anaknya pada ngelayet, suruh lari jalan, lu jalan ditidur. Orang kerjaannya begitu. Ada seorang imam anaknya jadi waliullah semua, semuanya rata, punya karomah semua. Ditanya imam ini, apa resnya ya imam? Ternyata satu cerita, istri daripada imam ini bilang, bang, alhamdulillah saya udah telat bang,
Telatnya, pokoknya telat. Telat apa? Kalau kata orang Kali Jambe apa? Men ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Head. Bener? Bener nggak Bu? Kalau kata bahasa preman apa? Kalau bahasa preman, dibewok lagi ada darahnya. Iya. Tanya ceritanya. Ada seorang preman Pasar Baru, pulang ke rumah, puyang banget gua. Ngapa emang? Gua kesel banget sama bini. Lah emang apa? Si bewok ada darahnya. Si bewok aku bawa ada darahnya. Ya iya, ini si botak dia orang masuk. Sallu ala nabi. Bahasa preman tuh, ada head, ada man, ada si bewok, ada darahnya. Ya. Begitu telat, apa kata Syekh? Ya udah, Neng tidur aja di sini. Pala Neng nyender di dada abang, tangan abang rebahin di bawah pusar Neng. Tuh. Terus tangan abang izinin ya, izinin, ridoin, abang mau megang tasbih. Gitu. Mau tidur megang tas, sayang banget sama bininya, diusap-usap perutnya. Apa kata abang? Abang megang tasbih, apa amalannya? Wirid baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3000 kali. Tuh, wali mah begitu amalannya, bacaannya. Mau tidur zikir habis 3000 kali, terus bacanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 1000 kali. Terus baca doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir lana wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab 2000 kali. 3000 sama 1000 berapa? 4000. 4000 sama 2000 berapa? 6000. Iya wali, makanya anaknya semua lingsik-lingsik, isel-isel, soleh-soleh. Nah, Al-Fakir ngikutin amalan supaya punya anak soleh. Malu tangan kiri gua tindiin ya, tangan kanan gua megang tasbih. Saya nyoba Bu, alhamdulillah baca la ilaha illallah baru 30 kali pules. Bener Pak? Makanya kalau bapak-bapak nggak bisa tidur, jangan mikirin utang, baca baru pulas tidur gua. Baru pulas tidur kenapa? Tahu beringsang banget. Orang mikirinnya apa baik. Kalau pengen tidur pulas zikir. Tuh ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen punya anak soleh, pakai sunnah Nabi, perbanyak zikir, dekatkan diri kepada Allah. Sebab mencetak anak soleh itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibalik daripada itu yang namanya tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Orang tua pengen punya anak soleh, ikhtiarnya makanan yang diberikan kepada anaknya, keluarganya makanan yang halal. Cari uang yang halal, cari rizki yang halal, kual keringat walaupun badan basah, mendapatkan uang yang halal dan berkah, diberikan makanan, dikonsumsi sama keluarga, jadi saripati darah yang mengalir, darah yang halal. Keluarga enak, berkah, waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya puasa, waktunya sholawat, waktunya zikir. Makanya anaknya kena dibilangin, anaknya kena dikasih tahu. Ini orang tua udah jereget, anak jereget. Betul Bu? Asbabnya apa? Jangan salahin anak kita. Bisa jadi rizki yang kita cari, yang kita kasih makan buat anak kita, rizki yang haram. Na'udzubillahi min dzalik.
Yang kedua apa? Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Ya, pendidikan terhadap anak setelah dilahirkan. Apa? Begitu lahir orang tuanya dampingin istrinya mau lahir. Jangan istri bang lagi ngap-ngapan ditinggal pergi main HP. Tungguin baca sholawat, baca surah Alam Nasro, tiup embun-embunannya. Gitu baca sholawat 10 kali tiup. Makanya kan kalau orang dulu bilang itu lagi pembukaan 4 itu. Bapak ngerti pembukaan 4? 4 kali dibuka ya. Deketin istri, sebab tatkala mau melahirkan taruhannya nyawa antara hidup dan mati. Makanya orang yang melahirkan dia nikahnya sah, anak yang dilahirkan berkat daripada pernikahan yang sah, seorang ibu urat putus semua, urat yang ada dalam tubuhnya putus semua, sakit terasa, darah mengalir. Itu darah berapa yang dikeluarkan, sakit yang dirasa, darah yang dikeluarkan, urat-uratnya putus semua, diganti sebagai penggugur dosa seorang ibu tersebut. Makanya seorang ibu yang melahirkan anaknya perjuangannya luar biasa. Andai pun mati meninggal pada saat melahirkan, wafatnya mati syahid. Karena apa? Sakit sekali. Orang yang nikah sah, ditikahkan sama walinya sah, begitu melahirkan sakit perjuangannya. Makanya ajarkan jangan sampai lupa tidak menyebut Allah. Lain sama orang yang kagak nikah. Bener, tahu-tahu hamil aja, begitu lahir di kamar mandi brojol, lu kagak sakit lah? Kagak. Kenapa? Enggak ada perjuangan syahidnya, dosanya enggak gugur. Kenapa? Enggak takut dengan Allah. Kan ada yang begitu lahir anaknya dimasukin dikubur langsung, dia kagak ngapa-ngapa. Bener tuh, karena dibantu oleh makhluk lain yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita pengen anak soleh, tempuh ajaran syariat agama kita. Setelah dilahirkan, suaminya ngapain? Bapaknya deketin kuping kanannya. Apa yang dibaca azan, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajankan cucunya Hasan wal Husain di telinga kanan. Deketin bapaknya. Bapaknya mana nih? Pegang anaknya, wangi, dicium, diajanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil rasa bahagia, kegembiraan menyelimuti keluarganya. Dibacakan azan sebelum mendengarkan kalimat-kalimat yang lain. Kalimat Allah dibisikkan ke telinga kanannya. Menjadi harapan anaknya menjadi penerus perjuangan kedua orang tuanya. Dikomatkan, bisa dikomatkan, dideketin, didampingin sama ibunya, baca sholawat, sumringah wajahnya. Nah, telah lahir ke dunia, insya Allah sing jadi anak soleh yang kalau laki, sing jadi anak solehah kalau wanita. Beberapa hari kemudian, 7 hari diadakan apa? Walimatul aqiqah, diadakan akekah, diundang keluarga, dipotong tetangga. Kambing habis beli sama jangan akekah motong tetangga, beli kambing. Kalau laki-laki kambingnya potong 2, kalau perempuan kambingnya potong 1. Bisa tait kambingnya 2 kalau laki-laki, bisa kambingnya 1 kalau perempuan. Doain lagi, masya Allah, marhaba, undang guru-guru kita yang doanya makbul, yang sering merajin zikir. Guru-guru kita alhamdulillah, beliau yang jaga kampung, yang jadi paku kampung. Orang-orang masih tidur, udah setengah 2 buka pintu masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, salat tahiyatul masjid, salat tawab, salat taubat, ngundang sama yang lain, zikir, baca salat. Masih sepi tuh kampung musola, lampunya udah nyala. Jam 2 lampu musola udah nyala.
nyala. Siapa yang bangun? Guru-guru kita. Makanya kita doain guru-guru kita biar panjang umur, jadi benteng daripada bala sama bencana. Tanpa daripada guru-guru kita, kampung udah jebol. Siapa yang jagain kalau bukan guru-guru kita, model kita? Satu bangun jam 8. Bener? Ya alhamdulillah sama guru-guru kita dibacain anak. Ya Nabi salam, dikelilingin, undang berkah syafaatnya Rasul, dibacakan sholawat, keluar doa dari mulut-mulut yang rajin zikir dan istighfar. Anak-anak kita didoain sama beliau-beliau. Wasilahnya itu kita lakukan. Kenapa? Semata-mata kita kepingin harga di hadapan Allah Subhanahu. Undang anak-anak hadroh, ngadain tenda begini, bikin seneng sama yang betah datang di majelis. Kalau kita bukan ngejar harga, bukan ngejar keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah, nggak betah kita duduk di sini. Bener Pak? Anak-anak muda ngapain nongkrong begitu? Ya, mendingan gonggok keluar kalau minggu. Aduh saya begitu ke sini macet. Macet. Tahu yang dari kidul pada ngalor, yang ngalor pada ngidul. Nyari apa tahu? Ya. Kita alhamdulillah dikasih dapat hidayah sama Allah, diarahkan ke sini. Ya, walaupun baca sholawat nggak ngerti, baca sirah nabawiyah, tapi kita baca-baca sama-sama. Proses yang kita lakukan. Terus apa setelah anak? Setelah diakekahin, dikhitan. Khitan ini hukumnya wajib, walaupun salah satu ini disebut sunnah. Ya, hamsun sunnah fi badan. Ya, ada 5 sunnah di dalam badan. Apa diantaranya al-khitan. Tapi karena khitan ini menjadi wajib bersih daripada najis. Kalau kita sholat kan wajib kita harus bersih daripada najis, benar? Makanya khitan itu hukumnya wajib. Wajib. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi bapak tauhid, tapi beliau salah satu nabi yang begitu lahir can sunat. Nabi Muhammad begitu lahir sudah dikhitan. Nabi Ibrahim sunat umurnya samanina 80 tahun. Di sini ada yang 80 tahun umurnya. Mana yang umur 80 tahun? 80 tahun disunat. Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun disunat. Bu, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun disunat. Makai kudum, makai kampak. Kampak. Tapi 80 tahun enggak serentak seperti yang sekarang. Karena umur Nabi Ibrahim itu ratusan tahun. Ya. Ada yang menjelaskan umur Nabi Ibrahim itu 600 tahun. Ya. Dikhitan. Sekarang anak-anak kita dikhitan. Ya, hitannya ada yang melalui dokter, ada yang melalui bengkong. Ada yang nanya lebih bagus mana? Secara syariah sunat dengan dokter dengan hitan. Kedua-duanya bagus. Sing penting kulpahnya bersih. Dulu ada orang mana tuh, orang Bantar Gebang, begitu disunat gerumpung. Iya, kulpah itu bahasanya kocop ya, sama kan kocop, nggak bersih. Jadi begitu disunat masih ada. Lah sunat 2 kali ninggangnya, kalau 3 kali mah habis. Gerumpung ya. Artinya kulpah itu menjadi penutup. Kalaupun misalnya buang air, nanti dia mundur ke belakang, keluar sih memang najisnya, tapi kalau udah ngelop, nutup lagi. Iya, ngelop. Pukulan beduknya.
Nah nanti kalau udah ketutup lagi, ada yang namanya tai kulat. Ya, pernah ngalamin ya? Iya, itu kalau kita sholat ada tai kulatnya kagak sah. Makanya kalau dibersihin kayak mic begini nih, kayak mic, kalau udah dikeluarin itu najis, kalau kita kencing udah disapu bersih, bahkan kencing juga diajarin sama syariat Islam. Bagaimana kita kencingnya? Kencingnya satu, tuh ditumpuk begini. Jangan namanya begini. Ini bukan buang air cala Islam, bukan. Apalagi yang di bangku menduduk begitu. Kalau buat yang jongkok boleh. Ini model-model yang udah 40-50 tahun, kalau kencing orang kuat nongkrong, buru-buru bangun naik sempoyongan dia. Boleh, mudarat namanya. Yang bagus tuh begini. Pegel gantian ini begini. Kalau udah kencingnya didehemin. Bagaimana dehemnya? Bukan bukan, tapi dehemnya dari perut. Begitu 3 kali dehem. Itu juga kalau udah kira-kira udah dikeluarin semua. Makanya kalau di kamar mandi masjid ada yang dehem-dehem, berarti ngerti agama. Kenapa? Bersihkan, bahkan ditekan-tekan, ceboknya juga diurut-urut. Ini bukan porno, ini ajaran fikih memang begitu. Bersihin diurut. Jangan sampai nanti ada sisa. Kenapa kalau kencing diajarin kita jongkok? Ya, itu makna dari segi kesehatan menurut ahli kedokteran, kencing jongkok tidak akan kena penyakit prostat. Kenapa sekarang kebanyakan orang kencing? Ya, kenapa orang sekarang kena penyakit prostat? Kenapa? Karena rata-rata orang lanang kencingnya berdiri. Begitu sholat masih netes najisnya, masih ada, kan gak sah. Syarat sholat sah itu diantaranya bersih atau suci dari najis. Makanya ibu-ibu mah gak ada yang kena prostat, bener. Apa ibu-ibu mah kencingnya gak ada yang diri. Lah kalau ibu-ibu kencing diri, awer-aweran. Lah iya, ewer-eweran apa awer-aweran? Iya, asal jangan iwer-iweran. Nah, begitu, ibu kan jongkok, gitu kan? Tuh, itu cara fikih namanya, diajarkan kita supaya apa? Tapis, ya, tapis. Makanya buat kita nih yang anak-anak laki kadang-kadang kalau kencing pulang nonton layar tancap dulu ada itu. Saya ingat baru dulu kan masih abu, belum aspal. Yang suka masang layar tancap kan Bapak Haji Mintar situ. Ada yang pulang kali Jambe ngalor, pulang ngecik itu yang ngidul. Itu jalanan karena masih abu, ada yang jalan 8 bocah. Ayo, yang ngalamin begitu berarti umurnya udah tuh. Iya, konyol banget. Kayak kita lagi nutur kembang duren ya Waji ya. Nutur kembang duren. Oh jam berapa nih? Jam 2 asik gitu. Pada anu kok pada madunya gitu kita minum. Lah bukan madu itu. Kencing. Kalau yang ngalamin begitu umurnya udah tuh. Udah jadi ngapa ke sono-sono ya. Bagian ya. Ya namanya memori ya. Itu diajarkan oleh agama. Agar apa? Agar ketika kita bicara agama kita pakai. Kemudian anak-anak kita diajarkan setelah dikhitan bersih semua itu maknanya. Kenapa al-khitan? Itu bagian daripada sunnah bahkan wajib. Kemudian apalagi bagian daripada sunnah badan wa ghusus syarib. Diajarkan kita sunnah. Ngapain? Nyukur kumis. Bu, bapaknya kumisnya panjang apa dikit? Ada yang nyebrang gak dari bibir? Ibu nyari gunting rumput bu. Kalau bapaknya tidur guntingin aja tuh. Bilangin pak kumis jangan cokrom banget, mau jadi jagoan apa sih emang? Kumis romono melingkung dibentak bini ngempet. Ya
Cukur, kumis syukur sunnah. Kapan nyukurnya? Kemis sama Jumat. Jangan nyukur kumis Selasa sama Rebo. Ya, kayak gunting kuku itu bagian daripada sunnah. Watak limul azafir, gunting kuku. Ini kan ada sunnahnya. Guntingnya dari mana? Dari telunjuk. Ya, gitu tuh. Terus habis sudah kelingking baru jempol. Terus mana lagi? Tunjuk lagi. Udah kelingking baru guntingnya di mana? Jangan di dalam rumah. Guntingnya di emperan tuh, pinggir depan. Ya, dipendem kukunya. Begitu. Jadi mau gunting kuku di tempat tidur atau gunting kuku di meja makan. Udah begitu makan jadi lauk tuh kuku. Ada sunnahnya. Wa taqlimul azafir, wa qasis syarib, gunting kumis. Kemudian apa? Panatibul ibti, nyabutin bulu ketek itu sunnah. Misalnya maluh sini, apain? Sunnah. Iya, malam Jumat tuh. Udah aja Pak begini, maluh nggak ada kerjaan. Iya, nih ada sunnah nih, pahalanya gede. Diapain? Jangan dikerok, dicabut. Ya, dicabut itu sunnah. Kayak al-isti'dadu. Ya, al-isti'dadu ngapain? Mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan, bukan mencabut bulu kemaluan. Lah, joger, waduh, joger. Walah, kata tetangga, wah ini ada apa ini? Perang Bratayuda Romana ini. Ngapain bang? Wah, gue lagi sunnah lah. Itu sampai teriak-teriak begitu. Iya, lagi nyukur bulu kemaluan pelan-pelan. Terus siapa yang nyukur? Boleh nggak emaknya bocah? Boleh. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengharamkan. Nah, tinggal kita pilih dah. Ya, jangan romana kayak ronggosan ula. Ini romana kayak alang-alang. Gonggo ada di situ, laba-laba ada di situ. Romana sampai pakai celana nongol itu. Cukup. Kata cucunya, bapak lo ini apa? Sarang burung itu. Kata cucunya, kong apa nih kong? Bui cabut jerit aki-aki. Ya cukur biar romannya lah, biar ganteng. Ya, kumis jangan cokrom, cambang, ya apa namanya, jenggot. Itu ada pantasnya karena al-islamu nazib. Islam itu bersih, patanazzafu, maka bebersih-bersihlah. La yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk surga illa najib, kecuali yang bersih. Bersih apa? Bersih zahir. Itu diajarin. Agama kita sampai begitu, itu indah banget, enak banget. Makanya ngaku Islam, ngaku beriman, pengen masuk surga, buktiin dulu bersih apanya? Bersih pikiran. Pikiran kita kudu bersih. Sebelum yang lain bersih, hati kita kudu kita bersihin. Jangan kita suujon, jangan kita sangka buruk sama orang. Dia mau ngapain ini? Oh, biasa dia mah punya mobil kok kredit. Tuh kalau biluk romana bunyi kredit. Usil banget, ngapain mau kredit kayak bagaimana gitu, dia mampu, nggak apa-apa. Ya, bab apa sekarang yang nggak pakai kredit, bener Bu? Rumah kredit, makanya rumah kalau kredit jendelanya dibuka bunyinya. Iya, sampai panci-panci. Masak air begitu matang bunyi dit. Hidup kredit. Iya, makanya orang sekarang mah rata-rata kayak orang kurang vitamin. Ngapa? Mikirin cicilan mulu. Bis tanggal 13 mikirin tanggal 14. Tanggal 14 mikirin tanggal 21. Makanya kalau pengen tenang hidup di zikir, iman kepada Allah, jangan terlalu banyak cicilan. Itu menurut kata profesor doktor yang bebas daripada cicilan. Iya, gitu. Bersihin tuh yang tadi tuh sunnah wal istidadu, bersihin semua bulu-bulu itu yang begitu, bulu halus, bulu mana, bersihin. Sampai kita diajarin apa istinsak, ya, kumur. Itu ada sunnahnya kalau wudu romana cepuk. Itu biar tapis. Ya, wudu juga enak. Begitu kita wudu doa kumur, ya Allah ampuni dosa mulut saya. Enggak ngerti bahasa Arabnya udah aja minta sama Allah. Ya Allah hidung saya. Ya,
hidung kita ini banyak dosa. Bener Bu? Bener Pak? Kayak kita nih, aku Islam ya, mulia menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Tapi kalau kita evaluasi, maaf sim kuring, saya sendiri ya Allah jauh dari jangankan ngikutin daripada kemuliaan Nabi, ngikutin daripada ulama, para kiai ya, ngikutin orang-orang soleh jauh banget kita mah. Bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Lihat aja dari sholat kita, model kayak kita. Jangan jereget romannya ya. Sholat kita juga jangankan husuknya bener, dari tumaninahnya aja kita masih jauh. Allah, takbirnya apa bener? Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, ibu-ibu ada apa? Ada tukang kredit, udah kehapus lagi, baik itu husuknya. Iya, udah kaget lagi, baik, buruan aja balik, buruan pergi, buruan aja balik, buruan pergi. Sujud mas sujud beberapa rakaat ya, udah ulipak lagi, baik. Benar Bu? Iya, kayak bawa bapak nih lagi sholat jamaah, Allahu Akbar, mata kita ke depan, dari lubang mata aja banyak godaan. Bener? Bocah sholat pecinya orang lagi apa? Itu lagi, mana udah bule banget masih dipakai, itu aki-aki. Ya, bener nggak? Allahu Akbar, lihat bocah di depan, canda bayi lutong dalam hati kita. Iya, dari mata, belum dari teling. Allahu Akbar. Coba kalau sholat habis asar di musola, tetangga lagi goreng ikan peda, bener nggak? Hidung kita main, mana enak ini peda ini, apalagi sama jengkol muda nih, mantep ini, apalagi sama daun labuh nih, kemana-mana. Bener? Iya. Belum lagi kita mah sholat dari lubang mata, lubang telinga, lubang hidung, lubang bawah. Bener? Ayo, siapa yang pernah lagi sholat nahan kentut? Ayo. Imam diomel, imam lama banget lagi sih. Ya, begitu imam assalamualaikum, dia kagak assalamualaikum, dudut begitu. Akhirnya sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan kentut. Tuh model kita. Saya yakin semuanya yang ada di sini pasti ngalamin sholat nahan kentut. Saya juga ngalamin dulu. Batalin kalau pengen kentut, batalin. Apalagi jadi imam nahan beromano. Kalau imam Ramadan berarti imam nahan kentut. Ya, jangan romano mempertahankan kedudukan dan jabatan. Sadar diri. Kentut dikit kali mah. Dikit kok kentut. Bener nggak Pak? Udah ada yang gantiin. Ya, jangan romana. Sayang banget ini udah 3 rakaat ini, 1 rakaat lagi ini. Ya, begitu. Kita memodel model kita, ya. Model kita sholat aja jangankan husuk, tumaninahnya juga kagak. Tapi alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah sejam tuh. Udah ya. Besok undang lagi. Ya. Tungguin gampang. Ya, insya Allah. Yang penting bagi kita hadir di majelis ta'lim dimanapun, mumpung kita masih Pak, mumpung kita masih coba kalau udah mati bisa hadir begini. Kalau kita udah meninggal dunia bisa kita sholat subuh. Kalau kita udah meninggal dunia bisa kita baca Quran. Mumpung masih maka hidup itu mahal, maka hidup itu modal yang paling besar. Enggak ada modal yang paling besar, paling utama dialah kecuali iman dan kehidupan. Maka gunakan kehidupan kita untuk semata-mata ibadah kepada Allah. Kalau orang tahu, kalau orang ngerti tentang fadilah, betapa sholat subuh itu luar biasa fadilahnya, ya, manfaatnya, nilainya, itu orang sholat subuh ngesot dilakonin, ngesot supaya nyampe ke masjid atau ke musola sholat subuh berjamaah, ya. Rakaataini qoblal fajar, 2 rakaat sebelum fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu nilainya lebih utama daripada dunia beserta isinya.
mobil nggak ada harganya, uang triliunan, harta benda nggak ada harganya dibandingin 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, makanya nanti orang begitu meninggal dunia, apa dia bilang? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqu minas salihin. Begitu. Ya Allah, tunda dulu. Biarin saya kalau udah dikasih waktu mah ya Allah, saya ke musholah terus. Bahkan saya jual kebun saya, rumah saya jual, mobil saya jual, saya sodakohin semua ya Allah. Beri kesempatan ya Allah. Biasa kalau ngomongan orang kepepet begitu. Makanya kita sebelum kepepet manfaatin waktu kita. Barangkali itu saja yang saya sampaikan ya. Kalau kita bicara tentang agama nggak bakal ada sudahnya. Yang penting kita minta sama Allah biar kita semua dikasih sehat sama Allah, dikuatkan iman Islam kita, disehatkan lahir dan batin kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah, Allah mudahkan lancarkan segala usaha dan urusan kita, Allah sampaikan kita ibadah haji dan umrah ke Baitullah Masjidil Haram Al-Makkatul Mukarramah, ziarah ke makam Nabi Al-Madinatul Munawwarah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, berilmu manfaat dunia dan akhirat. Allah jauhkan bala, bencana, musibah dan penyakit. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni kedua orang tua kita, Allah ampuni guru-guru kita, Allah ampuni para almarhum almarhumah ahli kubur kita. Semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Biridha'illah bisafati Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Saya minta ridhonya, minta ikhlasnya kita baca Fatihah buat orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Suhandi ya. Bapak Suhandi yang sedang dirawat, semoga Allah angkat penyakitnya. Ya Allah sembuhkan penyakitnya. Saya dapat kabar dari guru kita, guru saya Bapak Haji Rohandi ya. Beliau alhamdulillah beliau istiqamah hadir di majelis taklim. Semoga semua kita bisa hadir di tiap majelis. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan penyakit daripada Bapak Haji Suhandi diangkat penyakitnya oleh Allah. Allahumma rabbana sajibal ba'sa. Subhanallah la yuqadiru saqam. Susan Bapak Haji Suhandi. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Saya ngomongin kasar Pak Bu ya, saya mah kalau ngomong beletak-beletuk ya, ngomong kasar saya mah maklum, saya mah makhluk kasar, nggak bisa ngomong halus, makhluk halus yang mengerti Garia. Demikian, mohon maaf. Allahumma biqillah kamatari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Sunnatuddin Antari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga